Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Vena mineral kami adalah yang terbesar di dalam dasar tebing darah. Dan ada sekitar 100 murid yang ditempatkan di sini. Tentu saja, jumlah seperti itu tidak besar untuk tempat seperti dasar tebing darah. Untungnya dengan reputasi sekte Dao kami, jarang ada individu atau faksi yang berani menargetkan kami. Pada saat ini lebih dari selusin sosok terbang di atas urat mineral merah cerah. Di depan mereka Yuan Fang memperkenalkan ranjau di sini yang dimiliki oleh sekte Dao mereka. Mata Lindong terus-menerus mengamati sekelilingnya saat dia berada di udara. Keamanan tempat ini bisa dibilang cukup ketat. Kadang-kadang individu akan melintas di udara saat mereka dengan waspada mengamati aktivitas di sekitar pembuluh darah. Ukuran tambang kristal Nirvana ini jauh melebihi harapan Lindong. Pada saat itu dia pernah menemukan tambang batu yang Yuan dikotakinya. Namun tempat itu hampir tidak bisa menampung lilin jika dibandingkan dengan tempat ini. Di bawah pimpinan Yuan Fang, seluruh kelompok secara bertahap memasuki bagian tambang yang lebih dalam. Dibandingkan dengan di luar, warna di sini tumbuh semakin merah. Seluruh tanah tampaknya akan menyala memberikan penampilan yang sangat misterius. Di depan puncak batu ada hutan merah. Pohon-pohon besar menjulang di dalam hutan dan saat angin bertiup di atas daun merah yang berapi-api, mereka segera berdesir dan menari muncul seperti lautan api. Mata Lindong menyapu hutan merah cerah itu dan matanya dengan cepat sedikit terfokus. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan lusinan aura di dalam hutan. Aura ini dipenuhi dengan kekerasan dan keganasan. Selain itu mereka semua sangat kuat. Kemungkinan mereka tidak akan kalah dari ahli panggung 5 Yuan Nirvana. Ucap Lindong melirik Fang Yuan dan bertanya. Kera iblis kristal api, binatang iblis yang ditemukan di dasar tebing darah. Mereka sangat merepotkan untuk dihadapi dan selalu muncul dalam kelompok. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Setidaknya ada 40 dari mereka di dalam. Jika kita melibatkan mereka dalam pertempuran, bahkan jika kita berhasil mengusir mereka pada akhirnya, kemungkinan para murid di sini akan menderita luka serius dan bahkan mati. Ucap Yuan Fang berbicara dengan suara serius. Begitu banyak kera iblis kristal api, di sampingnya Jiang Kun dan Yuan Ling terkejut. Meskipun mereka adalah ahli yang telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana, jumlah seperti itu agak merepotkan untuk dihadapi. Kakak perempuan Fang, tidak ada kera iblis kristal api yang muncul di sekitar tempat ini di masa lalu bukan? Mengapa begitu banyak dari mereka tiba-tiba muncul sekarang? Ucap Ying Huan sedikit mengerinyit dan bertanya. Aku juga tidak terlalu yakin. Apalagi kera iblis kristal api ini kadang-kadang akan muncul dan mengganggu operasi penambangan kami. Ini membuat kami tidak punya pilihan selain menyampaikan informasi ini kembali ke sekte utama. Ucap Yuan Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya ada sesuatu yang mereka minati di dalam hutan ini. Ucap Lindong tiba-tiba berbicara. Dia memperhatikan saat mata menoleh ke arahnya saat dia melanjutkan. Binatang iblis sangat sensitif terhadap energi alam. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak berkumpul tanpa alasan. Mereka pasti memiliki beberapa motif untuk berkumpul bersama. Ucap Lindong, kami telah menjelajahi hutan ini di masa lalu, tetapi kami tidak menemukan kekayaan alam apapun. Ucap Yuan Fang mengerinyitkan alisnya dan berkata, hanya karena itu tidak ada sebelumnya, tidak berarti bahwa itu tidak ada sekarang. Ucap Lindong merentangkan tangannya dan berkata, kita mungkin harus memasuki hutan untuk mencari tahu mengapa mereka berkumpul. Mata Lindong mengabaikan hutan merah menyala saat dia berbicara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
Dia bisa merasakan bahwa energi alam di tempat itu tampaknya memiliki aura yang sangat samar namun kacau. Memasuki hutan, kera iblis kristal api itu tidak mudah untuk dihadapi. Ucap Yuan Fang. Jian Kun dan yang lainnya juga mengangguk. Tidak akan mudah untuk melewati sejumlah besar kera iblis kristal api. Apalagi tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam hutan. Serahkan padaku. Mengapa kita harus berbenturan langsung dengan orang-orang bodoh itu? Ucap Ying Huan dengan lembut menggerakkan kakinya dan tertawa pelan saat Lindong berpikir keras. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap mata hitamnya yang besar. Dia tidak akan meremehkannya karena usianya. Karena dia mampu menjadi murid langsung senior dari Aula Langit. Kemungkinan orang bodoh pun tidak akan diyakinkan jika seseorang mengatakan bahwa Ying Huan tidak memiliki beberapa kemampuan. Pada saat ini tubuh anggun Ying Huan dengan lembut terbang ke depan. Dia muncul di atas langit hutan dan melambaikan tangannya saat pilar Yuan Power langsung menembak ke dalam hutan. Segera banyak raungan merah dengan keras terdengar. Suara angin kencang terdengar saat lusinan kera merah raksasa muncul di pohon-pohon besar. Aura menakutkan muncul dari tubuh mereka saat mata merah cerah mereka menatap tajam ke arah Ying Huan. Lindong sekarang dapat dengan jelas melihat seperti apa kera iblis kristal api ini. Mereka berukuran sekitar beberapa lusinan kaki. Dan tubuh merah menyala mereka tampak seolah-olah ditutupi oleh lapisan kristal. Energi liar dan kekerasan tentu menyebar dari tubuh mereka. Tubuh Ying Huan melayang di udara. Dia menatap kera iblis kristal api hanya untuk melepaskan tawa yang indah. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan dengan lembut menarik melintasi ruang kosong di depannya. Seketika energi hijau samar berkumpul setelah tangannya melayang di udara. Sepintas, itu tampak seperti sepasang benang hijau. Tangan Ying Huan dengan lembut menggoda sinar di tangannya. Segera musik sitar yang merdu mulai menyebar di bawah jari-jarinya. Mata Lindong terfokus pada suara sitar yang ditransmisikan dari jari-jari Ying Huan. Ketika suara sitar memasuki telinganya, pikirannya menjadi sedikit kabur dan hatinya langsung menegang. Segera dia mengaktifkan kekuatan Yuannya dan menutupi kedua telinganya menghalangi suara sitar. Serangan gelombang udara. Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ying Huan benar-benar dapat menggunakan suara sitar sebagai senjata ofensif. Serangan gelombang suara ini benar-benar akan membuat beberapa orang lengah. Sementara Lindong terkagum, kera iblis kristal api di atas hutan benar-benar menutup mata ganas mereka saat ini. Setelah itu mereka jatuh satu demi satu, menabrak tanah dan membuatnya bergetar. Dari kelihatannya, mereka semua telah ditidurkan oleh Ying Huan. Selesai. Ini sudah berakhir. Ucap Ying Huan sedikit melengkungkan bibirnya saat melihat ini. Baru kemudian dia mengabaikan senar sitar di depannya. Ayo pergi. Kita akan memasuki hutan untuk melihat apa yang menarik kera iblis ini. Ucap Ying Huan melambaikan tangannya dengan gaya seperti kakak perempuan. Setelah itu dia memimpin dan langsung bergegas ke hutan merah menyala. Sementara kelompok Lindong dengan cepat mengikuti. Pada saat ini seluruh kelompok langsung menyerbu ke dalam hutan. Karena tidak adanya kera iblis kristal api, mereka dapat memasuki wilayah hutan dengan lancar. Sosok Lindong mendarat di cabang pohon saat dia mengerutkan kening sekali lagi. Sejak dia memasuki hutan ini, dia mulai merasakan ketidakteraturan dalam kekuatan Yuan alami. Sumber kekacauan tampak ada di suatu tempat di depan mereka. Lindong mengangkat kepalanya saat mendengar Ying Huan berseru terkejut. Jantungnya segera melompat dan tubuhnya bergegas ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di samping. Pada saat ini mata Ying Huan melebar, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kejutan yang kaya saat dia melihat ke depan. Area di depan mereka adalah tanah merah cerah. Namun tanah itu sudah terkoyak.
Sebuah pohon hitam menerobos tanah, cabang-cabang menutupi pohon hitam saat itu berkedip dan memancarkan kilau seperti baja sedingin es. Itu mungkin untuk melihat beberapa simbol kuno yang tampaknya terbentuk secara alami di pohon itu. Sementara riak yang luar biasa sedang tersebar dengan tenang. Terlebih lagi, hal yang benar-benar menarik perhatian adalah 5 buah merah menyala seperti api yang tergantung di pohon. Buah-buahan ini goyah tampak seolah-olah akan jatuh. Mata Lindong menyusut sedikit meskipun dia tidak mengenalinya. Dia dapat mengatakan bahwa itu pasti objek yang luar biasa berdasarkan aura yang dikeluarkannya. Pohon kuno Yuan abadi, ucap Ying Huan-Huan dengan lembut menutup mulutnya dengan tangannya. Kejutan yang kaya memenuhi wajahnya. Benda ini, mengapa itu muncul di sini? Ucap duo Jiang Kun juga terperangah saat mereka bergumam. Hutan itu benar-benar sunyi. Semua orang tertarik oleh pohon hitam yang tampaknya telah keluar dari tanah. Ying Huan-Huan menatap pohon hitam itu dengan kegembiraan yang tiada tara. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri dan mencoba untuk pergi. Namun saat dia mengambil langkah maju, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah drastis. Dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan menariknya kembali. Tanah tempat Lindong dan Ying Huan-Huan berdiri tiba-tiba hancur berkeping-keping saat yang pertama meraih yang terakhir dan menariknya kembali. Tangan merah besar yang berapi-api telah keluar dari tanah. Setelah itu, sosok merah menyala raksasa bergegas keluar dari tanah dan mendarat di samping pohon hitam. Lindong membawa Ying Huan-Huan saat mereka mendarat di sebuah pohon besar. Matanya melihat ke arah tanah berterbangan di mana kera merah gelap raksasa berdiri dengan cara yang menakutkan. Aura jahat yang mengerikan dan menakutkan menyapu seperti badai. Raja Kera Kristal Api. Ekspresi Ying Huan-Huan sedikit berubah ketika dia melihat kera besar ini. Yang berwarna dan kilauannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Raja Kera Kristal Api ya? Mata Lindong juga mengeras karena seruan lembut Ying Huan-Huan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan keras dari tubuhnya. Kemungkinan kekuatannya jauh melebihi kera iblis kristal api biasa itu. Tidak terduga bahkan Raja Kera Kristal Api telah muncul. Binatang ini cukup terkenal di sekitar dasar tebing darah. Namun biasanya melatih jauh di dalam pegunungan. Tanpa diduga, itu benar-benar menerobos ke tempat kita kali ini. Mata Yuan Fang sedikit dingin saat dia melihat makhluk besar dengan aura tegas dan dingin berkata, "Huan-Huan, apakah kau baik-baik saja?" Pada saat ini Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas ke sisi Lindong. Setelah itu mereka memandang Ying Huan-Huan dan bertanya, "Aku baik-baik saja," ucap Ying Huan-Huan melirik Lindong. Dia ragu-ragu sedikit dan baru saja akan berterima kasih kepada yang terakhir atas bantuannya ketika dia melihat bahwa Lindong sudah melambaikan tangannya. Setelah itu Lindong menatap Raja Kera Kristal Api dari kejauhan tanpa berkedip. Sikapnya menyebabkan Ying Huan-Huan tanpa sadar menggertakkan giginya. "Kalian semua tersesat sekarang. Akulah yang pertama kali menemukannya." Raja Kera Kristal Api di hutan itu mengipasi tangannya yang besar di depannya dengan kasar. Angin liar menyebarkan debu. Mata merahnya menatap kelompok Lindong saat dia berteriak eksplosif dengan mulut yang dipenuhi aura jahat. Setelah berlatih sampai tahap ini, Raja Kera Kristal Api jelas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika bukan karena garis keturunannya yang tidak murni, kemungkinan besar dia sudah mengambil bentuk manusia. Apa? Sungguh lelucon. Vena mineral ini milik Sekte Dao kami. Sejak kapan hakmu untuk mengklaim barang-barang di sini? Raja Kera Kristal Api, jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau harus membawa antek-antekmu dan kembali ke pegunungan. Jika tidak, begitu para ahli dari Sekte Dao kami bergegas, pelatihan pahitmu selama bertahun-tahun kemungkinan akan berakhir sia-sia. Ucap Yuan Fang tertawa dingin. "Tidak ada yang belum aku lalui selama bertahun-tahun. Jangan gunakan nama Sekte Dao untuk menakutiku. Hanya kalian anak muda saja yang tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku mundur dengan patuh."
kata-kata sombong seperti itu. Kemarahan melintas di mata besar Ying Huan sebelum dia berkata, "Kakak, kau hanya memiliki kekuatan dari 7 ahli tahap Yuan Nirvana. Karena itu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di depan kami. Meskipun binatang iblis biasanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, Raja Kera Kristal Api ini hanya berada di tahap 7 Yuan Nirvana. Namun dari penampilannya, dia jelas memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Meskipun demikian, jika mereka memasukkan Lindong yang memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi penampilannya, pihak mereka akan memiliki 47 ahli tahap Yuan Nirvana. Sepertinya Raja Kera Kristal Api tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka berempat bergabung. Lindong, kita harus mendapatkan pohon kuno Yuan abadi itu." Mata Ying Huan melihat ke arah Lindong setelah kata-katanya terdengar. Mulutnya bergerak sedikit dan bisikan lembut ditransmisikan ke telinga Lindong. "Apakah hal itu sangat langka?" ucap Lindong bertanya sebagai gantinya. Dia tidak tahu banyak tentang pohon kuno Yuan abadi itu. "Ya, selain itu, ini sangat berharga untuk sekte kami. Pohon kuno Yuan abadi ini mampu secara otomatis menyerap energi alam dan mengumpulkannya menjadi buah-buahan. Buah-buahan itu sangat bermanfaat bagi murid seperti kita." Lindong melirik 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon hitam. Dia memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalam diri mereka. Namun bukankah jumlah ini sedikit terlalu kecil untuk sekte super? Pohon kuno Yuan abadi yang kita lihat di depan mata kita hanyalah sebuah bibit. Kita tidak tahu apakah ada benih di dalamnya. Jika ada benih, nilainya akan melonjak 100 kali lipat. Benih? Mata Lindong menjadi sedikit terfokus. Ada pohon kuno Yuan abadi di gerbang Yuan. Namun pohon kuno itu telah matang melalui perawatan mereka. Saat itu, dikabarkan berukuran puluhan ribu kaki. Setiap kali pohon kuno berbuah, itu akan menghasilkan ribuan buah Yuan abadi. Pohon Yuan abadi adalah salah satu alasan utama mengapa murid gerbang Yuan jauh lebih kuat daripada sekte lainnya. Ucap Ying Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat muram saat ini. Setelah mendengar kata-kata ini, jantung Lindong berdetak dengan kencang. Beberapa ribu buah bersama-sama, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi sedikit terlalu mengerikan. Namun untuk merawat pohon kuno Yuan abadi sampai sejauh itu, jumlah keras dan usaha yang dibutuhkan akan menakutkan juga. Satu orang tidak mungkin mampu melakukannya. Jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih di dalamnya, kemungkinan eselon atas akan terkejut ketika berita ini ditransmisikan kembali ke sekte. Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia tampaknya memikirkan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Karena benih ini sangat berharga, kemungkinan akan menyebabkan keributan jika berita ini menyebar. Terlebih lagi, dasar tebing darah ini bukanlah area yang damai. Pada saat itu akan ada sejumlah orang yang tidak diketahui mengincar tempat ini. Bahkan mungkin ada beberapa individu tersembunyi yang mencoba mencurinya secara diam-diam. Dengan hadiah yang begitu berharga di depan mata, bahkan pencegahan yang dibawa oleh nama Sekte Dao akan melemah secara signifikan. Berdasarkan murid mereka saja, mungkin sangat sulit untuk mengintimidasi para penjahat tanpa hukum di dasar tebing darah. Pada saat ini Lindong menoleh dan secara kebetulan melihat Ying Huan menatapnya. Mata hitamnya yang besar dipenuhi dengan ekspresi serius. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi misi biasa, malah berubah menjadi misi yang merepotkan. Bibir Lindong melengkung. Setelah itu kelopak matanya menyipit menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh beberapa dari mereka. Dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, Raja Kera ini kita tidak boleh membiarkan dia kabur." Suara Lindong sangat lembut, tetapi hati Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya berdetak dengan kencang. Dari kata-katanya, mereka bisa mendengar niat membunuh sedingin es yang menusuk tulang yang terkandung di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata ini semuanya berubah terdiam.
Mereka juga tahu bahwa jika Raja Kera Kristal Api melarikan diri dan akhirnya menyebarkan berita tentang pohon kuno Yuan abadi ini, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun mereka masih tidak dapat membentuk niat membunuh yang tidak berperasaan secara instan. Lagi pula, mereka tidak mengalami apa yang pernah dialami Lindong. Lindong benar, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Ucap Yuan Fang jelas jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Ying Huan dan dua lainnya. Matanya segera berkedip sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ying Huan juga mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar kata-kata Yuan Fang. Dia dengan tegas berkata, "Jiang Kun, Yuan Ling, kalian berdua akan menyerang dan memblokirnya di depan. Lindong, kau akan membantu mereka dari samping. Kakak perempuan Fang atur para murid untuk mengunci area ini." Meskipun Ying Huan tahu bahwa Lindong bisa menandingi Jiang Hao, dia tidak mengatur agar dia berada di garis terdepan. Bagaimanapun, Raja Kera Kristal Api ini jauh lebih kuat dari Jiang Hao. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terluka parah. Lindong tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar pengaturan Ying Huan. Dia hanya melihat ke arah Yuan Fang dan dengan lembut berkata, "Kakak perempuan Fang, kera iblis kristal api yang telah ditidurkan lebih awal, jangan biarkan salah satu dari mereka pergi." Hati Fang Yuan terkejut saat dia melihat wajah muda dan tenang dari Lindong. Jelas dia tidak menyangka bahwa pikiran Lindong begitu berhati-hati dan kejam meskipun usianya masih muda. Dia tanpa sadar menghela nafas pelan. Beruntung dia adalah murid dari sekte Dao mereka. Kalau tidak, itu benar-benar akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan tidur dan makan dengan tenang. Junior Lindong, tidak apa-apa bagimu untuk menghentikan Raja Kera dari samping. Serahkan sisanya pada kami. Ucap Jiang Kun mengedipkan lengan bajunya dan tertawa dengan sangat berani. "Serang!" Teriakan lembut tiba-tiba terdengar dari mulut Ying Huan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang perkasa tiba-tiba meletus dari tubuh Jiang Kun dan Yuan Ling. Segera tubuh mereka bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Aura tajam dengan cepat menutupi Raja Kera Kristal Api dari jarak yang cukup dekat. Tepat ketika Jiang Kun dan Yuan Ling menyerang, Ying Huan melompat dan tubuhnya yang cantik mendarat di sebuah pohon besar. Segera dia melambaikan tangannya dan sitar hijau seperti zamrud telah muncul. Setelah itu gelombang yang menyebabkan Lindong terkejut perlahan menyebar dari sitar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.